PP ini sebenarnya bergerak dalam range konsolidasi ya. Range konsolidasi itu gimana? Nggak naik dan juga nggak turun ya, dia cuma cenderung naik turun di area yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan untuk sekarang PP itu kalau teman-teman concern ya atau melihat satu chart pattern, teman-teman pasti akan melihat yang namanya ada pattern head and shoulder di sini dengan area neckline di bawah gitu. Neckline itu halo teman-teman, welcome to update dari altcoin ya. Kita hari ini akan update salah satu altcoin dari meme ya, salah satu yang merajai sektor meme yaitu PP. Kita akan coba cek untuk pergerakan dan juga potensial market movement secara jangka panjang ya. Ini khusus untuk spot ya. Biasa saya bahas ketika di live streaming, saya bahas untuk future market. Pada kali ini saya akan coba bahas dari segi untuk spot marketnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum atau koreksi yang ada di market saat ini, seperti itu. Sebelumnya semua info sama teman-teman bahwa nanti informasi yang akan kita sampaikan itu hanya edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus memanfaatkan secara mandiri untuk informasi. Ya, kerugian keuntungan pasti ditanggung sendiri ya. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Langsung aja kita akan coba cek ya. Saya hapus semua dulu dari awal. Kita mulai lihat ya pergerakan dari PP. So far pergerakannya konsisten membentuk higher high dan higher low ya. Kita lihat di sini higher high dan sekarang sedang ongoing untuk proses pullback higher low sebelum lanjut lagi. Jadi nggak ada yang masalah sebenarnya dari segi time frame weekly-nya seperti itu. Yang menjadi concern saya untuk weekly time frame di sini, PP punya beberapa area gap ya. Meninggalkan area gap ketika dia bullish kemarin ya di weekly time frame-nya. Kalau di daily time frame-nya kita melihat PP ini sebenarnya bergerak dalam range konsolidasi ya. Range konsolidasi itu gimana? Nggak naik dan juga nggak turun ya, dia cuma cenderung naik turun di area yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan untuk sekarang PP itu kalau teman-teman concern ya atau melihat satu chart pattern, teman-teman pasti akan melihat yang namanya ada pattern head and shoulder di sini dengan area neckline di bawah gitu. Neckline itu apa? Area perbatasan antara support dan resisten gitu ya. Kalau area support itu dijebol, maka ada potensial dua area support yang ada di bawahnya itu bisa dituju dalam jangka waktu dekat. Teman-teman bisa coba cek untuk area-areanya seperti yang ada di gambar 0,013 dan 0,01 kurang lebih ya. Ini saya ambil dari perpetual, jadi dari future market. Untuk spotnya teman-teman bisa coba lihat nolnya ada berapa ya, kurang lebih ada 13 dan 0,0110 pokoknya gitu. Nolnya di depan ada berapa ya, teman-teman bisa coba cari tahu sendiri, karena memang kita bahas dari segi chartnya hanya di future gitu ya, bukan di spot. Tapi ya kan kurang lebih sama ya. Kalau kita buka PP cuma beda di nolnya di depan deh kayaknya. Iya, nolnya ada banyak tapi angka depannya 17, angka 10-nya itu sama. Jadi kita bahas dari future aja lebih enak karena nolnya lebih sedikit. Itu aja ya dari saya biar teman-teman nggak bingung. Lalu untuk PP ini bagaimana ya pergerakannya? Apakah ketika kita turun drop dari head and shoulder itu sudah otomatis bearish? Ya enggak juga ya. Teman-teman nggak bisa berpikiran gitu. Karena semua market ya ketika dia membentuk satu higher high, pasti akan ada namanya pullback untuk membentuk higher low sebelum lanjut higher high lagi. Nah, tinggal teman-teman nanti PR-nya itu cari untuk higher low-nya itu dia masuk ke area premium atau enggak gitu. Nah, ini tugasnya teman-teman, dan saya di sini ingin memberikan sedikit insight ya untuk higher low-nya, apakah kita sudah mendekati untuk area higher low tersebut gitu ya. Area premium ada di garis warna abu-abu, area diskon ada di garis warna hijau gitu ya untuk PP. Lalu apa yang bisa saya lihat di sini? Wait ya. Bentar. Saya lebih suka kalau time frame besar pakai ini. Nah, area diskon kita itu ada di area box warna merah. Ya, sayangnya kita baru diskon di area itu. Area garis merah ini, kita box warna merah pertama ini merupakan area diskon kita yang pertama, dan area diskon kita yang kedua ada di bawahnya, di box merah yang kedua. Sekaligus ada area trend line di sana. Jadi sebenarnya secara price action kita masih punya potensi penurunan yang cukup dalam sebenarnya apabila tervalidasi untuk head and shoulder ini gitu ya. Nah, target dari head and shoulder itu berapa sih? Nah, teman-teman bisa coba lihat ya, targetnya kalau dia breakdown ya di area box warna yang kedua, warna merah yang kedua gitu. Jadi masih sejalan sebenarnya untuk target.
Tapi apakah sudah pasti tervalidasi untuk area di situ? Nah, PR-nya nanti kita coba turun ke time frame yang lebih kecil gitu. Syarat untuk PP apabila ingin mempertahankan dari sisi bullish-nya, ya saya akan bicara dari sisi bullish-nya dulu. Dia harus bisa bertahan di area garis warna hitam ini. Either nanti sekarang ini kan dia membentuk yang namanya channel ya, channel penurunan. Either nanti dia akan membentuk double bottom dulu, lalu pelan-pelan konsolidasi baru breakout. Ini juga satu skenario yang mungkin terjadi. Atau dia nanti bisa breakout dari area channelnya dulu. Dari trendline ini dia breakout, lalu retest, baru itu bisa kita katakan ada potensial untuk reversal. Tapi sebelum itu terjadi, dan bahkan nanti ketika malam jam 8 jam 9 ketika US Asian Market buka, PP itu gagal untuk bertahan di area garis warna hitam ini, ya, dan bahkan dia membentuk lower low lagi yang lebih dalam, maka probabilitas kita untuk drop, ya, atau head and shoulder skenario itu terjadi, itu semakin besar untuk potensinya. Kenapa? Ya kita melihat di sini ya, secara structure aja di 4 jam sebenarnya sudah mulai terlihat ya. Ini higher high, higher low, higher high. Ini kita sudah membentuk lower low, lower high, dan sedikit lagi kita akan membentuk lower low yang baru. Dan kalau saya disuruh mencari untuk entry time frame yang lebih kecil, saya akan tunggu dia pullback dulu untuk mencari short untuk mengikuti tren yang sudah ada, lower high, lower low-nya gitu. Saya sih lebih percaya IBC ini akan mungkin terjadi dulu untuk saat ini. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dia akan reversal di area supportnya. Jadi bisa saja dia bertahan dan bukan membentuk head and shoulder, hanya saja dia cuma membentuk konsolidasi aja. Itu juga mungkin terjadi. Jadi selama kita belum breakdown support ya semua skenario masih mungkin terjadi. Saya cuma memberikan bad news dan juga good news-nya. Apabila dia berhasil bertahan, ya good news, kita mungkin akan berkonsolidasi saja ya, nggak kemana-mana, ini cuma fake out, mungkin kita akan fake out juga ya, setelah itu kita akan reversal kembali. Itu juga satu skenario bullish yang juga masih mungkin untuk terjadi. Jadi teman-teman bisa perhatikan di 1-2 hari ini, apalagi hari Kamis dan juga Jumat, biasanya market juga cenderung untuk volatile ya. Karena memang Sabtu Minggu kita memasuki masa-masa low volatile, ETF sudah mulai libur, jadi movementnya nggak terlalu besar pergerakannya, seperti itu. Itu aja ya. Tapi gimana-gimana juga kita akan mengikuti dari Bitcoin untuk pergerakannya, nggak bisa dipungkiri ya. Kalau teman-teman yang mencari spot entry, teman-teman bisa coba cicil di dua area ini ya, 0,01 dan 0,013 ya. Dua area itu boleh dijadikan area cicilan untuk teman-teman yang ingin cicil di crypto PP ini. Itu ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, menggunakan Fibonacci saja kita coba tarik ya. Dia masuk area 618 ya, atau 62%, dia langsung reverse ke atas. Area 62% untuk saat ini kita lihat 62% kita itu sebenarnya ada di 0,013 gitu. Jadi masih sejalan sebenarnya. 0,013 ini hopefully bisa menjadikan area support yang cukup kuat sehingga PP bisa segera untuk rebound kembali gitu ya. Price dari harga sekarang ke 0,013 itu berapa persen? Teman-teman bisa lihat 25% penurunan, ke 0,01 sekitar 43% penurunan ke bawah. Jadi teman-teman bisa spare cash buat yang holder PP atau PP lovers, bisa coba watchlist dalam beberapa saat ke depan ya, 1-2 hari lah untuk konfirmasi kita apakah kita jebol dari area support pertamanya, seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you semua dan good luck, see you on next video, bye bye.